الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita limpahan kenikmatan sehingga pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu Al-Fiqhul Muyassar. Maka kita telah memasuki pembahasan terkait tentang bab yang ketiga, yaitu bab membuang hajat dan adab-adabnya. Yaitu bab yang membuang hajat dan adab-adabnya. Maka demikianlah ikhwah, indahnya syariat Islam ini. Sampai dalam perkara yang buang hajat saja, yaitu diatur di dalam syariat kita. Di dalamnya apa? Terdapat keindahan-keindahan, sampai dalam perkara yang kecil, perkara yang remeh mungkin, diatur di dalam agama kita yang mulia ini. Maka kita sampai pada permasalahan yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah. Permasalahan yang keempat, yaitu ma yuhramu fi'luhu ala man arada qada'il hajah. Jadi permasalahan yang keempat, apa saja yang diharamkan untuk dilakukan bagi seseorang yang ingin buang hajat. Jadi ternyata ada perkara-perkara yang dilarang, tatkala apa? Membuang hajat. Perkara yang diharamkan. Jadi apa saja yang diharamkan untuk dilakukan bagi seseorang yang dia membuang hajat. Maka yang pertama, kata penulis, yuhramul baulu fil ma'ir raqid. Bahwasanya yang pertama di antara perkara yang dilarang adalah buang air kecil, kencing di air yang menggenang, atau air yang tidak mengalir. Maka ini perkara yang dilarang. Namun perlu kita ingat bahwa apa saja yang disebutkan oleh penulis di sini adalah pendapat penulis yang mereka anggap itu sebagai pendapat yang terkuat atau yang paling rajihnya. Bahwasanya perbuatan yang seperti ini, yaitu kencing di air yang tenang, air yang tidak mengalir, itu hukumnya haram. Sehingga ketika penulis mengatakan diharamkan kencing pada air yang tidak mengalir, maka ini adalah pendapat yang paling kuat menurut mereka. Wa ila, di sana ada pendapat yang mengatakan hukumnya itu makruh, namun yang dikatakan oleh penulis di sini adalah hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Mungkin kayak apa? Jadi kolam renang yang sifatnya airnya enggak mengalir, Kenapa demikian? Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Karena ada hadis dari Jabir
radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ya buang air kecil di air yang tenang dan tidak mengalir. Maka berdasarkan hadis ini, jadi penulis melihat bahwasanya perbuatan yang seperti ini, yaitu kencing di air yang tenang dan tidak mengalir ini, hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Lalu bagaimana? Ya, dengan air yang sudah dikencingi tadi. Apakah air tersebut masih dianggap suci ataukah sudah terkontaminasi dengan najis? Ya. Air yang sudah terkencingi tadi, ya apakah air tersebut masih dianggap suci atau sudah terkontaminasi dengan najis? Ya kalau terkontaminasi oleh najis itu sudah sudah dianggap pasti ya kan, karena dia tercampur oleh ya air kencing. Tapi apakah air tersebut dinilai air yang najis atau masih dianggap suci? Maka ini ada ya perselisihan di kalangan para ulama. Ya ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada hal yang ya mereka sepakati, ada hal-hal yang mereka sepakati. Yang pertama, ya kalau air tersebut berubah, ya kalau airnya berubah, dimana sudah kita jelaskan, yaitu berubah dari salah satu ya sifatnya, baik itu baunya, baik itu rasanya, baik itu warnanya. Jika ini berubah, maka air itu najis menurut kesepakatan para ulama. Ya, menurut kesepakatan para ulama. Baik air itu jumlahnya banyak ya atau jumlahnya sedikit, ketika berubah salah satu dari sifat air ini tadi, ya berubah rasanya, baunya, ya warnanya sudah berubah, meskipun air itu banyak dan dia terkontaminasi oleh najis, dan berubahlah warnanya atau rasanya, salah satu aja, nggak perlu semuanya, mungkin hanya berubah rasanya, berubah warnanya, maka sepakat para ulama bahwasanya air tersebut adalah najis, baik sedikit ataupun banyak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika seandainya air itu tidak berubah, ya salah satu dari sifatnya, ya karena ada najis, sedangkan air itu jumlahnya banyak, maka ulama sepakat ya bahwa air tersebut suci. Airnya suci kalau airnya nggak berubah. Paham? Ya airnya tuh nggak berubah meski dia kemasukan najis. Ya tapi nggak berubah. Ya nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, ya nggak berubah baunya, maka air tersebut ya tetap suci. Ya airnya suci. Namun apabila jumlahnya sedikit, ya jumlahnya sedikit, nah dan tidak berubah, kalau tadi kan banyak, ini airnya sedikit, ya. Kalau airnya sedikit dan tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka sebagian para ulama mengatakan ya air itu tidak najis, airnya tidak najis. Dan sebagian lain mengatakan, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyah dan juga Hanabilah, mengatakan air itu najis karena ya sedikit airnya, ya airnya sedikit, sehingga ya dikatakan najis oleh mereka. Ya terjadi silang pendapat di kalangan para ulama rahmatullah alaihim ajmain. Dan Syekhul Islam ya beliau menguatkan pendapat yang pertama. Ya beliau menguatkan pendapat yang pertama. Meski air itu sedikit, ya meski airnya sedikit dan tercampur dengan najis, tapi najis ini tidak merubah salah satu dari sifat air tersebut, maka air itu suci tidak najis. Airnya suci tidak najis, maka boleh dipakai untuk bersuci. Bisa dipahami ya? Ini sudah kita bahas panjang lebar di awal tentang bab air. Baik. Kemudian kita kembali pada permasalahan yang keempat ini tadi, yaitu di mana diharamkan ya bagi seseorang melakukan atau membuang air kecil di air yang tenang dan tidak mengalir. Maka ini ya bukti nyata ya bahwasanya apa?
tentang kepedulian agama Islam terhadap apa lingkungan. Sampai perkara-perkara yang seperti ini saja dilarang. Ya, kalau mungkin air ini dipakai orang untuk minum kah? Ya, dipakai untuk ya perkara-perkara yang mungkin bersucikah bagi sebagian orang? Ya mungkin kalau bagi sebagian yang lain bodo amat dari tengah hutan asal ngocor aja kan? Ya, yang penting ada kubangan langsung ngocor. Siapa tahu di situ itu adalah sumber air yang memang dipakai untuk minum manusia atau yang lainnya bisa dimanfaatkan. Ya, maka ini ya perkara yang harus diperhatikan. Jadi agama kita ini mengajarkan begitu indahnya ya ikhwah tentang ya kesadaran terhadap apa lingkungan di sekitar kita. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu di antara perkara juga yang diharamkan ya menurut mereka di sini, wala yumsiku dzakarahu biyamini wa huwa yabul wala yastanji biha. Ya. Dan juga termasuk perkara terlarang, ya perkara terlarang ini termasuk dalam kategori yang diharamkan kata mereka di sini, ya. Namun ini juga kata para ulama, ya. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ya memegang kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan ini tidak sampai derajat haram. Tidak sampai derajatnya kepada derajat haram. Ya. Jadi dilarang apa? Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanannya ketika buang air kecil. Nah, dan juga termasuk yang dilarang yaitu cebok dengan tangan kanan. Cebok dengan tangan kanan. Dan sudah kita jelaskan sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa tangan kanan itu ya dipakai untuk hal yang terpuji. Dipakai untuk sesuatu yang baik. Ya seperti jabat tangan, makan, minum. Maka seandainya ya tidak ada hukum ya terlarang untuk menggunakan tangan kanan ketika cebok, ketika kencing, maka dikhawatirkan bagi seorang yang melakukannya ya tatkala mungkin dia kencing megang apa kemaluannya dengan apa tangan kanannya, kemudian habis itu apa dia salaman ya berjabat tangan lawan kawannya ya kan, dan orang lain mungkin ya bisa terkena najisnya atau mungkin terkena apa ya bakteri yang mungkin ya ada di tangannya tatkala dia menyentuh kemaluannya tadi. Maka ini sekali lagi ikhwah ya betapa peduli agama Islam terhadap keberlangsungan hidup manusia. Ya tidak menginginkan manusia itu celaka, baik dengan hal yang mereka sadari atau tidak mereka sadari. Karena tatkala ada larangan di dalam syariat itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Iya. Pasti ada ya kebaikan di dalamnya. Tatkala ada larangan pasti di situ ada mudarat. Iya. Tidak mungkin syariat itu apa? Melarang kecuali di dalamnya itu ada mudarat, dan tidak mungkin syariat itu memerintahkan satu kebaikan kecuali di dalamnya ada kebaikan pula. Iya. Maka ini hikmah. Iya. Nah, seperti hal ini ya kan dilarang kita memegang zakar dengan tangan kanan ketika apa? Kencing. Ya, dan memang tangan kanan itu kan ya kebanyakannya dipakai. Ya kasar makan, habis bekamih bisa bahasanya apa namanya mengikut kemaluannya, kemudian langsung makan apa dan segala macamnya. Nah ini juga kan ya akan apa ya najis, entah kotor dan lain sebagainya. Ya. Dan ini semuanya ya terlarang ya karena ada dalil ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian itu buang air, ya, maka janganlah dia memegang zakarnya. Jangan dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya dan juga tidak beristinja ya dengan tangan kanannya, enggak cebok dengan tangan kanan. Ini yang menjadi landasan dalil bahwasanya enggak boleh ya seseorang itu tatkala dia kencing memegang kemaluannya atau cebok dengan
tangan kanannya, kecuali fi halid darurah, misal keadaan darurat tangan pian patah kanang sebelah kiri nih kan, sebelah kiri, kemudian senang kanannya lagi, nah kayak anak cebok, nah ini lain halnya lagi. Kalau fi halid darurah maka ini enggak masalah, ya karena ada kaidah di sana, ad-darurat tubihul mahdzurah, ya perkara darurat itu bisa ya mengalahkan perkara yang diharamkan, ya. Maka itu boleh kalau dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Baik. Selanjutnya juga perkara yang diharamkan, dan ini juga perlu kita catat ya baik-baik, yaitu wa yuhramu alaihi al-baul awil qa'id fit tariqi. Ya. Selanjutnya perkara yang diharamkan juga ya dari yaitu bab buang hajat ini, buang air kecil atau air besar di jalanan, ya di jalanan, di mana manusia itu hilir mudik silih berganti menggunakan jalan tersebut, ya menggunakan jalan tersebut, ya. Atau au fi dhilli, ya, atau apa? Membuang hajat di naungan, ya, di naungan, baik di bawah pohon atau di bawah suatu bangunan, ya intinya tempat yang bisa digunakan orang lain untuk apa? Untuk bernaung, kasan betaduh, ya, dari sengatan matahari atau hujan, maka ini dilarang, ya. Jadi ini termasuk perkara yang diharamkan pula, yaitu ya buang air besar atau kecil di mana? Di bawah naungan, ya di wadah biasa orang bersinggah, ya di wadah biasa orang singgah, orang bernaung dari panas dari hujan, ya. Maka ini dilarang. Ya kan kebanyakan orang kan kayak itu. Oh di mana nang pena lindung nih? Kada tahu di situ ada orang menghadang, langsung berbalik ke belakangnya kan, langsung tor aja. Ya, limbahnya orang apa? Lewat duduk di situ, umai bau hancing ya kan. Nah, ini ya perkara termasuk perkara yang diharamkan. Nanti akan dibahas juga di sini. Kemudian fi hadaik, ya, kemudian fil hadaikil amah, ya, fil hadaikil amah, yaitu di taman, ya di taman-taman umum, fasilitas umum. Nah kayak taman kota situ misalkan kan, maka itu nggak boleh juga, ya bebarang andak jadi bawah pohon di taman kota situ misalnya anak berak. Nah ini anak kami, ya maka ini juga termasuk perkara yang diharamkan di fasilitas umum, ya. Au tahta syajaratin muthmirah, ya, atau buang di bawah pohon yang berbuah, di bawah pohon yang berbuah. Kenapa dilarang? Karena selain di antara manusia itu terganggu dengan perkara tersebut, dan juga besar kemungkinan, ya kemungkinan besarnya ketika seseorang ya buang hajat di bawah pohon tadi, ya, lalu kemudian apa buahnya pas kebelujuran gugur mengenai apa kotoran tadi, siapa anak mengambilnya? Ya, enggak ada. Jadi buahnya apa? Gugur sia-sia. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Maka ini juga termasuk perkara yang tidak diperbolehkan, yaitu apa? Ya, buang hajat di bawah pohon. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Au mawaridil miyah. Ya, au mawaridil miyah. Atau di jalan yang menuju kepada sumber air. Ya, jalan yang menuju kepada sumber air. Maka ketika seorang buang hajat ya di jalan tersebut, maka dapat menghalangi seseorang untuk mengambil air, dan bahkan mungkin mereka apa akan merasa jijik ya terhadap sumber air yang mereka tuju ketika mereka ya tahu di situ apa jalan menuju sumber air itu ada kotoran manusia, ya ada kotoran manusia. Dan hal ini dilarang, ya. Dalil yang melarang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad, ya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqul mala'inus thalath, al-barazu fil mawarid, ya, wa qari'atit tariq wadzil, ya. Dan hal ini dilarang
karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu mala'inus salas. Waspada dan khawatirlah kalian dari 3 perkara yang dapat mengundang laknat. Ya. Berhati-hati kalian, kata Nabi, dari 3 perkara yang bisa mengundang laknat. Yang pertama, kata Nabi SAW, buang hajat di jalan menuju sumber air. Ini yang pertama. Yang kedua, di tengah jalan, ya, di tengah jalan, di mana manusia hilir mudik berjalan, ya, di jalan tersebut. Kemudian yang ketiga, di naungan, baik di bawah pohon atau di bawah, ya, bangunan yang bisa dipakai untuk berlindung. Maka 3 ini apa ya kawan? 3 perkara ini mengundang laknat. Mengundang laknat. Maksudnya, kata para ulama, mengundang laknat di sini maksudnya pelakunya, ya, pelaku yang seperti ini, nang beherak di tengah jalan tadi nih, ya, lawan apa namanya, buang hajat tadi nolak di tengah jalan, di bawah naungan, ya, kemudian apa di jalan menuju sumber air. Maka orang yang seperti ini, pelakunya itu mengundang laknat orang lain kepada pelakunya. Ya, maka ketika seorang melihat di situ ada, ya, bekas kotoran manusia, ya, di tengah jalan, di bawah, ya, naungan, kemudian dia, ya, mungkin berucap juga kalau bungul benar manusia ini, gitu kan? Ya kan, banyak kan kayak gitu kan? Mungkin ada langkah kayak itu, mungkin mulutnya nggak bisa dikontrol. Iya, kemudian apa, muncul laknat dari mulutnya, dan orang tersebut pun orang yang apa melakukan tadi terkena laknatnya tadi. Laknatnya. Nah, maka ini, ya, termasuk dari perkara tersebut, ya. Atau bisa juga, ya, makna laknat di sini yaitu pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini termasuk juga maknanya, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka telah menyakiti perasaan kaum muslimin, ya, menyakiti kaum muslimin sehingga mereka apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa man 'adal muslimina fi tariqihim, ya. Allah melaknat siapa saja, ya, yang menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka. Ya, ini secara umum hadisnya. Maka ini berlaku umum, siapa saja yang menyakiti kaum muslimin di jalan mereka, baik itu mengganggunya, mengotorinya, atau merusaknya, atau hal-hal yang lainnya yang bisa mengganggu kaum muslimin, maka ini bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait masalah ini juga ada perkara yang dapat, ya, membuat orang lain bisa apa? Mengutuk kepada pelakunya. Ya, semisal kayak apa? Polisi tidur, ya. Kebanyakannya polisi tidur kalau wadah kita sini kan, keumumannya namanya apa? Polisi tidur. Yang di tengah jalan berhalang benar. Nah, kan? Ya, itu polisi tidur. Maka ini juga, ya, sering kita apa? Lihat di jalan-jalan, ya, rancak benar kita lihat di jalan-jalan. Maka ini bisa jadi, ya, akan menjadi dosa jariah. Ya, ini bisa menjadi apa? Dosa jariah ketika manfaatnya nggak jelas. Ketika manfaatnya tidak jelas, apalagi kalau orang, ya, hendak lakas misalnya ada urusan, halat 2-3 meter, ya, ada lagi, bahalat lagi, ada lagi. Ya, maka yang seperti ini bisa jadi kalau itu mengganggu kaum muslimin, bisa jadi dia mendapatkan apa? Dosa jariahnya. Apalagi pas motornya mungkin kan, ya, motor jadul, ya kan? Ya, hendak melewati nih, ya, soknya berbunyi ngik 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 dan sebagainya kan? Atau mobilnya sudah ya berbunyi keot gitu kan? Ini mengganggu. Maka ini juga harus berhati-hati. Ya, orang yang melakukannya harus berhati-hati. Ya, bisa jadi itu bisa menjadi dosa jariah bagi dia. Ya, jangan asal halang-halangnya tengah jalan, ya. Nah, maka ini harus diperhatikan, ya. Harus dijaga dan jangan dianggap sepele perkara yang demikian ini. Kemudian yang berikutnya, dalil yang berikutnya yang mendukung di dalam permasalahan ini adalah hadis dari Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-la'inain. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, waspadalah kalian dari dua perkara yang bisa menimbulkan laknat bagi pelakunya. Maka para sahabat pun berkata, wa ma'alla inani ya Rasulullah, apakah dua perkara yang bisa membuat seseorang itu dilaknat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang-orang yang dia membuang hajat di jalan yang digunakan manusia atau di tempat yang digunakan manusia untuk berteduh. Ya, maka diharamkan perkara tadi. Selain dia adalah perkara yang haram, maka ini juga kata para ulama sekaligus menjadi dosa besar. Ya, sekaligus menjadi dosa besar. Kenapa demikian? Kok bisa menjadi dosa besar? Karena salah satu ciri, salah satu indikasi kita menilai itu dosa besar atau tidak, itu karena adanya ancaman laknat ya bagi pelaku perbuatan tersebut. Ya. Nah, maka siapa saja yang mengganggu jalan manusia, baik dengan kotorannya atau merusaknya atau dengan membuat polisi tidur misalnya tadi, yang dapat membuat orang menjadi lambat dan lain sebagainya, maka ini dilaknat. Maka ketahuilah ini merupakan juga perkara dosa besar. Ya, dosa besar. Jadi sekali lagi kita katakan jangan sepele ya, dan jangan anggap remeh terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Gampang jatuh masuk kresek tiba-tiba timbain gitu jalan tengah jalan. Ya. Kalau mungkin sekarang nggak terlalu kan, mungkin kalau bahari ya jalannya cuma ya setapak nang gitu kan, anak masuk kiwa kanan nih hutan ya kan, nang nyaman yang padang lapang kan. Ya, kan kemungkinan yang seperti ini kalau kita masuk ke dalam hutan pun mungkin kita akan masih dapatkan yang kayak gini. Ya. Kemudian juga perkara yang diharamkan juga itu kama yuhramu alaihi qiraatul Quran. Ya. Kemudian dari perkara yang diharamkan yaitu membaca Al-Quran ketika seorang itu buang hajat. Ya, membaca Al-Quran ketika seorang buang hajat ini perkara yang diharamkan. Wa yuhramu 'alal istijmaru birrawsi awil azmi aw bitta'amil muhtaram. Ya. Kemudian juga di antara perkara yang diharamkan adalah istijmar dengan kotoran, ya, dan juga dengan tulang. Maka ini tidak dibolehkan, hukumnya haram. Ya, atau menggunakan makanan yang makanan ini sejatinya adalah terhormat. Ya, berdasarkan hadis ya Jabir, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatamassaha bi azmi au bi bi'r. Ya. Berdasarkan hadis Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istijmar dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang. Ya. Kotoran binatang. Dan juga wa yuhramu qada'al hajah baina kuburil muslimin. Ya. Termasuk perkara yang diharamkan pula yaitu diharamkan membuang hajat di area perkuburan kaum muslimin. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ubali awsatul kubur ya qadiyatu hajati aw wasatu suq. Ya, yaitu karena adanya hadis Nabi yang berbunyi, aku tidak peduli apakah di tengah kuburan aku menunaikan hajatku atau ya di tengah jalan. Artinya apa? Sama saja. Apakah itu di tengah kuburan atau di tengah jalan, yang membuang hajat di situ bukan perkara yang terpuji. Ya, bahkan ini perkara yang tercela. Maka perlu diketahui kemuliaan dan kehormatan seorang muslim ketika masih hidup atau sudah mati, sudah meninggal, itu sama, tidak boleh disakiti. Iya, meski sudah meninggal itu nggak boleh juga disakiti. Sama halnya kayak kita memandi mayit. Iya, memandi mayit itu juga nggak boleh langsung sikat gitu. Nggak boleh, harus lemah lembut. Iya, jangan apa? Ya bolak balik kayak membolak balik orang masih apa?
ya ini sudah mati juga barang jam menggawinya. Tidak demikian ya. Mereka juga memiliki kehormatan. Begitu juga tatkala di kuburannya juga nggak boleh demikian. Maka ya demikian indahnya ya dan mulianya agama Islam ini ya yang menjaga hak-hak seorang muslim ya sampai apa ketika dia sudah meninggal pun haknya masih dijaga ya masih dijaga, nggak boleh diganggu kuburnya dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk permasalahan yang kelima ya, permasalahan yang terakhir di dalam bab buang hajat dan adab-adabnya ini ya. Insyaallah ya adab-adabnya sudah hafal ya kan, doa-doanya masuk kamar mandi ya, keluar kamar mandi, kadang publik TK aja lah gitu kan. Ya, sudah harus dihafal ya. Nah, taib, permasalahan yang kelima yaitu ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli ya. Permasalahan yang kelima, apa saja yang makruh dilakukan oleh seseorang yang buang hajat. Ini perkara yang dimakruhkan, tadi perkara yang diharamkan ya. Ini sekarang kita masuk perkara-perkara apa saja yang dimakruhkan ya oleh seorang yang buang hajat. Di antaranya yukrahu hala qada'il hajah istiqbali mahabbir rih bila ha'il ya. Yaitu di antara perkara yang dimakruhkan hukumnya yaitu ketika seorang kencing menghadap ke arah angin ya, bertiup tanpa adanya pembatas. Ini perkara yang dimakruhkan. Kenapa? Li'alla yartadul baula ilaihi, karena ya dikhawatirkan kalau ya air nang dibuangnya tadi itu ya membulik ke awaknya. Karena apa? Taciprat namanya menghadap angin tadi kan. Nang asal ini banyak kan lakian nih kan. Namun pokoknya asal nang wadah pena sepi aja nih kan, langsung aja. Ini juga menjadi perhatian ya, jangan menghadap arah mata angin. Kalau pena membulik tapalatik ke baju kah, ya ke selawar kah, ya karena kalau seorang buang hajat atau kencing menghadap angin ya, yang bertiup, ini kemungkinan besarnya ya air kencing itu akan mengenai dirinya karena terbawa oleh angin. Dan juga di antara perkara yang makruh wa yukrahul kalam ya, dimakruhkan juga berbicara ketika buang hajat ya. Ketika buang hajat dimakruhkan ya, hukumnya berbicara. Nah, dan dalilnya adalah marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarud alaihi. Dalilnya adalah suatu kejadian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ada seorang yang memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwasanya hukum menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Tapi bersamaan dengan ini yaitu ya ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, maka kita tidak perlu menjawabnya. Ya, tidak perlu menjawabnya. Gugur kewajiban untuk kita menjawab salam. Ya, menjawab salamnya. Lalu bila menjawabnya limbah keluar hanya wassalamualaikum. Nah, limbah keluar hanya tuntung assalamualaikum, enggak jadi masalah ya. Kemudian berikutnya ya kita habiskan sedikit. Wa yukrahu ayyabula fi syakkin wan nahwi. Ya. Perkara berikutnya juga yang dihukumi makruh yaitu buang air kecil. Ya, termasuk juga buang air besar ya fi syak, itu di lubang, ya di lubang. Ini tentunya bukan lubang WC ya. Lain lubang WC, tapi sesuatu lubang yang dia itu bukan umumnya buat kasan buang hajat, iya kasan bakami, maka makruh hukumnya makruh. Dalilnya mana? Dalilnya li hadisi Qatadah an Abdullah bin Sarjis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yabula fil juhri qila li Qatadah fama baul jur qala yuqalu innaha masakinul jin. Ya. Hadits dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjis bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk kencing di lubang, ya di lubang. Maka ditanya kepada Qatadah, apa maksudnya lubang ini? Ya maka
Ya, berkata Qatadah, karena lubang itu tempat tinggalnya jin, ya, tempat tinggalnya jin. Dan alasan lain, ya, supaya apa? Hewan yang tinggal di situ tidak tersakiti. Atau barangkali lubang tersebut merupakan tempat tinggalnya para jin, yang sehingga air kencing itu apa? Menyakiti mereka. Jadi, ya, jangan bebarangan ya. Ya, asal pena lindung sedikit cur. Oh, ini ada lubang nih, pas nih. Ya, pas tembakannya kada kemana-mana. Ya, kami di sini ya sudah. Ya, maka ini hati-hati, bisa jadi di situ apa? Ada hewan yang tersakiti atau jin rumahnya di situ. Subhanallah ya. Ini sedemikian apa? Rupanya agama kita yang mulia ini ya. Untuk apa? Untuk peduli. Bahkan bukan hanya sesama manusia, bahkan jin ataupun hewan juga yang mungkin kita tidak ada kaitannya juga, ini apa? Dijaga di dalam syariat kita. Ya, dijaga di dalam syariat ini. Nah, kita dilarang untuk apa? Menganiaya mereka dengan cara kita apa? Buang hajat. Ya, buang air di lubang tempat mereka tinggal. Antum tuh di rumah antum di kami kira-kira kayak apa? Ya, apakah dia kada sarung loh? Ya, nah kayak itu Bang. Makanya ini perkara yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian juga perkara yang dimakruhkan juga, wa yukrahu ayyudkhulal khala bi syai'in fihi ya dzikrullah illa lihajah. Ya, dan makruh hukumnya seseorang itu masuk ke dalam toilet atau ke dalam WC dengan membawa sesuatu yang di sana ada zikrullah, ada lafzul jalalah. Ya. Lafaz Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dibutuhkan. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk khala, masuk WC, beliau melepaskan cincinnya, yang di mana cincin Nabi itu bertulis apa? Muhammad Rasulullah. Ya, ada lafzul jalalah. Maka dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini ya sebagai dalil pula bahwasanya apa? Kalau kita ingin buang hajat, ya maka kita jangan membawa yang seperti tadi. Misal ada cincin kita bertulis di situ apa? Lafzul jalalah. Lebih amannya kalau misalnya takutan nih diandak di luar, dicuntan orang atau ketinggalan, dicabut dulu. Andak di dalam kantong. Ya, andak di dalam kantong ini lebih selamat, lebih aman. Ya, kalau memang ada tulisannya. Ya. Adapun ketika dibutuhkan ya atau dalam keadaan darurat maka enggak mengapa. Ya, kalau hajat itu apa? Sesuatu yang dibutuhkan. Itu namanya hajat. Iya, hajat itu namanya hajat. Tapi kalau darurat, yang namanya darurat itu kalau kali dilakukan itu akan membawa dampak negatif bagi pelakunya. Ya, kemungkinan besarnya itu namanya darurat. Iya, itu bedanya antara hajat dan darurat. Iya. Itu dibedakan. Maka jika dalam kondisi ini, dalam kondisi hajat atau darurat, maka enggak mengapa kita membawanya masuk ke dalam. Ya. Sedikit lagi, amma indal hajah ya wadhura fala ba'sa kal hajati ila dukhuli bil awraqi ya naqdiyati allati fiha ismullah fa innahu in tarakaha kharijan kanat ya urdatan lisyariqi aw nisyan. Ya, semisal ya hajat misalnya kita masuk ke dalam khala, ke dalam WC, misal membawa duit misalnya. Nah, kebelujuran duit ini ada tulisannya lafzul jalalah, amun ditinggal di luar tadi diambil orang, atau minimalnya nih, iya, kita nang kada keingatan. Iya, minimalnya kita kada keingatan, maka ketika hajat seperti ini, maka enggak mengapa dibawa masuk ke dalam, tapi jangan apa dikeber-keberkan juga, diandak dalam kantong, ya, dalam kantong itu yang lebih selamat. Ya, ammal mushaf, adapun membawa mushaf Al-Qur'an ya, fa innahu yuhramu dukhul bi bisawa'un kana zahiran aw khafiyan. Ya, maka adapun mushaf, ya mushaf Al-Qur'an, ya Al-Qur'an itu berarti mushaf itu yang apa? Yang umumnya Al-Qur'an itu, ya baiknya ada sampulnya atau tidak sampulnya, maka sama saja hukumnya haram dibawa masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah. Dia adalah kalamullah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, maka masuk ke dalam khala ini termasuk juga bentuk ya perendahan terhadap Al-Quran kalau kita membawanya masuk ke dalam kamar mandi.
Lalu hukumnya bagaimana kalau ada ya di HP kita Android misalnya kan? Android ini kan ada aplikasi Al-Qur'annya. Ya, maka boleh kan dibawa masuk nih? Ya, yang kayak ini. Ya, maka boleh, tapi harus dimatikan ya. Harus dikeluarkan dari mode aplikasinya. Ya, jangan pas antum masuk antum tampaikan sama saja, tapi harus dikeluarkan dulu dari aplikasinya. Maka ini juga enggak masalah insyaallah. Maka ini ikhwah di antara ya permasalahan yang dalam bab yang ketiga, yaitu bab terkait tentang buang hajat dan adab-adabnya ya, buang hajat dan adab-adabnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan memasuki bab yang berikutnya, bab yang keempat, yaitu bab tentang siwak dan juga sunnah-sunnah fitrah ya, sunnah-sunnah fitrah. Nah, apa saja sunnah-sunnah fitrah itu? Ya, menggunting kuku, ya, mencabut bulu ketiak, ya, mencukur bulu kemaluan. Nah, sebagai insyaallah nanti akan kita bahas terkait sunnah-sunnah fitrah dan juga hukum bersiwak. Ya, apa siwak itu nanti insyaallah minggu depan akan kita jelaskan insyaallah. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.